Super League. Persib Bandung secara resmi mengumumkan rekrutan terbarunya untuk menyongsong bergulirnya kompetisi musim 2026 sampai 2027. Persib Bandung berhasil mengamankan jasa pemain serbabisa Roknar Ora Cimenggoe yang piawai beroperasi di lini depan, baik sebagai winger maupun gelandang serang. Langkah Persib Bandung merekrut penggawa timnas Indonesia ini merupakan bagian dari taktik terencana klub untuk mempertebal kedalaman skuad. Sebelumnya, tim kebanggaan warga Jawa Barat ini juga telah mendatangkan beberapa amunisi baru seperti Jabriel Mutombo, Luka Menalo, Sandy Walsh, dan Gakuto Notsuda. Rangkaian transfer progresif ini menjadi wujud nyata ambisi klub untuk terus bersaing secara kompetitif di kancah domestik maupun Asia. Rekam jejak mentereng di benua biru lahir di Oost, Belanda pada 21 Januari tahun 1998. Karier sepak bola profesional Roknar syarat akan pengalaman di berbagai kompetisi elite Eropa. Sebelum merapat ke Indonesia, pemain berusia matang ini sempat merumput bersama Dender di Liga Pro Belgia. Kiprahnya di negeri kincir angin juga cukup panjang dengan membela tim-tim seperti NEC Nijmegen, Top Os, SC Cambuur, Go Ahead Eagles, FC Groningen, hingga Fortuna Sittard. Penampilan menonjolnya mulai menyita perhatian saat menjalani masa pinjaman di Tops dengan torehan 5 gol dari 48 laga. Sinarnya kian terang ketika berseragam SC Cambuur berkat sumbangsi 12 gol dari 47 penampilan. Kecepatan, mobilitas tinggi, serta kreativitasnya dalam merancang serangan menjadi atribut utama yang dinilai sangat berharga bagi tim. Meskipun lahir dan besar di Belanda, keputusan Roknar untuk mengenakan jersey merah putih menjadikannya sosok penting di tim nasional Indonesia. Jam terbang internasional ini menjadi nilai plus yang tak terbantahkan. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat, Aditya Putra Herawan, mengungkapkan bahwa perekrutan sang pemain sepenuhnya sejalan dengan rekomendasi tim pelatih. Manajemen pun tanpa ragu mengikatnya dengan kontrak berdurasi 3 tahun hingga. Kami menyambut Roknar sebagai bagian dari keluarga besar Persib. Pengalaman, kualitas, dan karakter yang dimilikinya diharapkan dapat semakin memperkuat tim dalam menghadapi berbagai tantangan pada musim mendatang. Ujar Aditya dikutip dari situs resmi klub Sabtu 4 Juli tahun 2026. Dalam 3 tahun ke depan, kami berharap Roknar dapat memberikan kontribusi terbaik dan tumbuh bersama Persib dalam mewujudkan target yang telah ditetapkan klub. Kehadirannya diharapkan mampu menambah energi positif di dalam tim serta memperkuat daya saing Persib, baik di kompetisi domestik maupun Asia. Tambahnya, kedatangan amunisi serbabisa ini tidak hanya untuk menyuntikkan dimensi baru dalam strategi menyerang, melainkan juga demi merawat tradisi juara yang telah dibangun dalam beberapa musim terakhir. Termasuk rekor sejarah meraih gelar kampiun 3 musim beruntun. Wilujeng Sumping, Ora Cimenggoe, Persib, Bobotoh, serta seluruh masyarakat sepak bola Bandung dan Jawa Barat menyambut kehadiranmu dengan penuh antusias dan menantikan kontribusi terbaikmu bersama Pangeran Biru, pungkasnya. Fenomena pemain diaspora yang memilih berkarier di Liga Indonesia terus menjadi sorotan dalam beberapa musim terakhir. Menanggapi tren tersebut, pengamat sepak bola Bung Binder memberikan pandangannya mengenai keputusan para pemain keturunan yang pulang ke tanah air. Gelombang kepulangan pemain diaspora dimulai ketika Tom Ha secara mengejutkan bergabung dengan Persib Bandung. Transfer tersebut sempat menghebohkan publik sepak bola nasional. Setelah itu, Eliano Reinders juga mengikuti jejak serupa. Klub-klub lain pun tak mau ketinggalan berburu pemain keturunan Persija Jakarta. Misalnya, sukses mendatangkan Jordi Amat, Mauro Zigilstrasirus Mahgonu, dan Shane Patinama. Sementara Dewa United memperkuat skuadnya dengan merekrut Rafael Struijk dan Iver Jenner. Terbaru, Persib Bandung kembali membuat gebrakan dengan memboyong Sandy Walsh dari Buriram United menjelang bergulirnya Super League 2026-2027. Bek berusia 31 tahun tersebut telah menjadi bagian dari timnas Indonesia sejak ke 2023. Hingga kini, Sandy telah mencatatkan 23 penampilan bersama skuad Garuda dan menyumbangkan 3 gol. Melihat semakin banyaknya pemain diaspora yang pulang ke Indonesia, Bung Binder mengaku sempat memiliki pandangan berbeda.
Bahwa awalnya memang saya mengatakan bahwa kalau bisa para pemain keturunan kita tetap berada di Eropa, bermain di Eropa, atau nggak dapat klub di Eropa. Ya main di negara Asia seperti Jepang atau Korea, ungkap Bung Binder melalui kanal YouTube pribadinya. Namun, ia menilai ada pengecualian bagi pemain yang sudah memasuki usia matang. Tapi kemudian juga saya mengatakan bahwa kalau ada pemain diaspora kita yang sudah usianya 30 tahun atau di atasnya, ya bagus juga kalau mereka ingin kembali ke tanah leluhur mereka. Bermain di Indonesia dan mungkin pensiun di sini, nggak ada masalah, pungkasnya. Meski demikian, Bung Binder tetap berpendapat bahwa pemain diaspora yang masih berada dalam usia emas sebaiknya terus berkarier di luar negeri agar kualitas permainannya terus berkembang. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa kalau bisa pemain-pemain dalam usia produktifnya. Jangan bermain di Liga Indonesia dulu, ujarnya. Ia menilai kesempatan bermain secara reguler di level kompetisi yang tinggi sangat penting bagi perkembangan pemain. Terutama untuk menjaga performa mereka bersama timnas Indonesia.